Halo Bang Bro, negara Kamboja, yang merupakan sebuah negara kecil di Asia Tenggara terkenal dengan keindahan alamnya dan kekayaan akan sejarahnya yang panjang. Tapi di balik semua keindahan itu, tersembunyi sisi gelap yang jarang dibicarakan. Sisi gelap yang membuat Kamboja dikenal sebagai salah satu negara dengan reputasinya yang paling suram. Yang ternyata negara ini sempat dijuluki sebagai neraka dunia. Untuk itu di video kali ini, kita akan menceritakan lebih dalam lagi mengenai negara Kamboja. Mengapa negara ini menjadi pusat perjudian terbesar di Asia, bahkan di dunia. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk terus mendukung channel kami. Dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam cerita tentang perjudian di negara Kamboja, ada baiknya kita harus memahami bagaimana sejarah kelam negara ini memengaruhi reputasinya sampai saat ini. Julukan neraka dunia pertama kali muncul ketika rezim Khmer Merah yang di bawah kepemimpinan Pol Pot yang memerintah negara ini. Dari tahun 1975 hingga 1979. Dalam periode tersebut, mereka menciptakan rezim totaliter yang sudah menghabisi lebih dari 2 juta orang yang tidak berdosa. Atau bisa dibilang sekitar 1/4 dari populasinya pada saat itu. Rezim ini juga menyingkirkan orang-orang yang dianggap musuh dari negara Kamboja, termasuk para intelektual, pejabat pemerintah, dan siapapun yang dianggap tidak setia terhadap Pol Pot. Sehingga kejadian tersebut dianggap sebagai genosida massal yang rupanya menjadi luka panjang bagi negara ini. Dan selama era tersebut, lapisan masyarakat di negara Kamboja mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Seperti pendidikan yang dihapuskan untuk menciptakan masyarakat bodoh, sehingga mereka akan dipaksa bekerja tanpa gaji dengan sistem kerja tak manusiawi dan terkadang seringkali akan mendapatkan ancaman kekerasan. Serta sistem pemerintahan yang totaliter, menjadikan mereka sebagai tawanan dalam negaranya sendiri. Dan akibat dari kekejaman ini, negara Kamboja akhirnya terjebak dalam kemiskinan yang panjang, serta trauma yang mendalam bagi sebagian besar masyarakatnya. Sehingga menjadi latar belakang munculnya perjudian yang mulai berkembang pesat dengan alih-alih menjadikan solusi palsu bagi ekonomi negara yang sudah hancur. Dan ternyata perjudian di sana sebenarnya bukanlah fenomena yang baru. Karena di negara ini perjudian awalnya dilegalkan oleh pemerintah Kamboja sebagai cara untuk menghidupkan kembali perekonomian di negara tersebut. Dan sekitar tahun 1990, beberapa kasino mulai bermunculan di sepanjang perbatasan negara Kamboja, terutama di kota Poi Phet yang berbatasan langsung dengan negara Thailand. Sebetulnya ada banyak warga dari negara Thailand yang menyeberang ke Kamboja hanya untuk menikmati kebebasan berjudi di sana. Yang kemudian kesempatan ini menjadi peluang besar bagi pemerintah Kamboja untuk bisa mendapatkan devisa negara pada saat itu. Sehingga dengan adanya kesempatan tersebut, otomatis akan membuat pemerintahan yang baru mulai melihat potensi ekonomi yang besar dari industri perjudian. Terlebih lagi karena letak geografisnya dari negara Kamboja yang berdekatan dengan 3 negara tetangga, seperti negara Thailand, Vietnam, dan negara Laos, yang ternyata memiliki larangan ketat terhadap perjudian. Sehingga hal tersebut akan membuat negara Kamboja menjadi daya tarik utama bagi para penjudi dari luar negeri. Dan walaupun memanglah bisnis perjudian tersebut sudah resmi dilegalkan oleh pemerintah Kamboja, sebenarnya industri ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga menjadi pintu gerbang bagi kegiatan kriminal lainnya, seperti pencucian uang, perdagangan manusia, dan pengaruh mafia dari dunia internasional. Sebenarnya keputusan untuk melegalkan perjudian ini ternyata semakin membawa kehancuran bagi negara Kamboja. Terlebih lagi ketika Sihanoukville, sebuah kota yang pernah dijuluki sebagai surga tropis di negara Kamboja, yang sekarang ini berubah drastis menjadi pusat perjudian, pelacuran, dan berbagai macam kejahatan. Sehingga menjadikannya sebagai salah satu tempat paling kontroversial di Asia Tenggara. Dan asal-usul dari tempat ini sebetulnya didirikan pada tahun 1955.
sebagai tempat utama pelabuhan kapal laut di negara Kamboja. Dan seiring berjalannya waktu, kota ini berkembang menjadi destinasi wisata yang terkenal dengan pantainya yang indah, sehingga dapat menarik wisatawan dari seluruh dunia. Namun di awal tahun 2000-an, setelah negara Kamboja melegalkan perjudian, tempat tersebut menjadi ramai dengan adanya kasino yang mulai berdiri satu persatu, terutama untuk bisa menarik wisatawan dari negara tetangga seperti Thailand dan Cina. Dan faktor inilah yang membuat Sihanoukville menjadi salah satu target utama untuk investasi perjudian. Dimulai sekitar tahun 2010, Sihanoukville mulai menarik perhatian dari beberapa investor besar terutama dari negara Cina. Mereka datang dengan janjinya untuk membangun beberapa tempat seperti hotel mewah, resort, dan yang paling penting adalah kasino. Dengan dukungan pemerintah Kamboja yang sangat mengandalkan investasi asing, investor Cina saat itu dengan cepat mengubah kota ini menjadi pusat perjudian terbesar di negara itu. Tapi di balik kejayaan tersebut sudah pasti akan muncul harga yang harus dibayar. Ketika kasino dan hotel mewah dibangun, penduduk lokal mulai kehilangan tanah mereka. Mereka digusur untuk memberi jalan bagi proyek-proyek baru, sehingga banyak yang terpaksa menjual rumah mereka dengan harga murah dan pindah ke daerah kumuh yang semakin berkembang di pinggiran kota. Pembangunan masif ini juga menarik gelombang pekerja migran dari Cina yang memperparah ketidakstabilan sosial dan ekonomi di kota tersebut. Kasino yang ada di negara Kamboja sebetulnya tidak hanya tumbuh di beberapa daerah, tetapi juga sudah mulai masuk ranah online. Terlebih lagi ketika Sihanoukville sudah menjadi tempat sebagai pusat perjudian online yang telah didukung oleh investor dari negara Cina. Dan banyak perusahaan perjudian online ilegal yang beroperasi dari gedung-gedung tinggi yang baru saja dibangun, melayani pasar luar negeri khususnya di negara Cina di mana perjudian memang dilarang di negara tersebut. Dan ketika kasino online ini sudah bisa menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya. Tapi sangat disayangkan karena sebagian besar keuntungan ini sebenarnya tidak pernah masuk ke kas negara Kamboja dan ditambah kemajuan ekonomi di negara Kamboja tidak pernah mengalami kemajuan. Dalam ceritanya di balik layar, kasino online ternyata seringkali terkait dengan kejahatan-kejahatan besar, seperti banyaknya sindikat kejahatan yang terorganisir, termasuk pencucian uang dan perdagangan manusia. Ribuan pekerja dari negara lain dipaksa bekerja dalam kondisi yang mirip perbudakan. Mereka seringkali direkrut dengan janjinya yang akan diberi gaji yang tinggi. Tapi sangat disayangkan setelah mereka tiba di sana, paspor mereka akan disita dan mereka dipaksa menjalani pekerjaan itu dalam kondisi yang sangat buruk di setiap harinya. Tempat tersebut sebenarnya tidak hanya menghadapi kehancuran sosial akibat industri perjudian, tetapi juga kerusakan lingkungan yang parah. Pantai yang dulu menjadi kebanggaan negara Kamboja sekarang dipenuhi dengan sampah dan limbah dari pembangunan yang tidak terkendali. Serta airnya yang dulu jernih menjadi tercemar akibat sampah dari limbah industri dan sisa-sisa konstruksi bangunan. Selain itu, kehadiran kasino dan proyek besar yang ada di sana telah mengubah tata ruang kota secara menyeluruh. Banyak bangunan tradisional yang sengaja dihancurkan untuk memberi ruang bagi gedung-gedung kasino dan hotel berbintang, meninggalkan sedikit ruang bagi penduduk lokal untuk tinggal atau bekerja di sana. Penduduk yang tidak bekerja di kasino seringkali terjebak dalam kemiskinan yang ekstrim. Salah satu sisi paling gelap dari tempat Sihanoukville adalah meningkatnya perdagangan manusia dan pelacuran yang terkait dengan industri perjudian. Menjadi fakta ketika kasino tidak hanya menarik para penjudi, tetapi juga sindikat dari perdagangan manusia yang memanfaatkan situasi untuk mengeksploitasi para perempuan dan anak-anak. Kebanyakan dari mereka akan dipaksa untuk melayani beberapa tamu dari internasional yang datang ke tempat itu. Sehingga dalam kasusnya perdagangan manusia di area tersebut seringkali melibatkan sindikat internasional yang menjalankan jaringan prostitusi tersembunyi di dalam kasino, baik perempuan lokal maupun yang direkrut dari negara-negara tetangga, tanpa perlindungan hukum dan mereka akan selalu berada di bawah ancaman. Kita perlu menyadari bahwa salah satu alasan mengapa industri perjudian dan kejahatan di sana bisa berkembang pesat. Hal itu karena tingkat korupsinya yang sangat terlalu tinggi. Contohnya saja dari pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum yang seringkali terlibat dalam kegiatan ilegal ini, baik secara langsung maupun melalui suap-menyuap.
Dan sebagai hasilnya hampir tidak ada pengawasan atau regulasi yang efektif terhadap kasino-kasino besar yang beroperasi di kota ini. Korupsi yang merajalela di kota itu akan membuat berbagai kejahatan seperti pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi pekerja, dan perdagangan manusia. Hal semacam itu seringkali diabaikan oleh pihak berwenang. Mirisnya mereka hanya terfokus pada hubungan dengan investor asing yang membawa masuk modal besar, sehingga akan menciptakan lingkaran setan di mana masyarakat lokal menjadi korban utama. Meskipun industri perjudian telah memberikan keuntungan ekonomi bagi beberapa orang, namun kerusakan sosial dan etika yang dihasilkan jauh lebih besar daripada itu. Negara Kamboja mungkin merupakan contoh ekstrim dari bagaimana perjudian bisa menghancurkan pondasi masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari pencucian uang, perdagangan manusia, hingga perbudakan modern. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang akan berbeda dari ini. Untuk itu tetap dukung saluran ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu.